Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nuwajijah dari kelas 9 Awal. Jangan lupa klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, dan like and share videonya. Terima kasih teman-teman. Adapun dalil dalam Quran, surah Al-Zumar ayat 9. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Quran surah Al-Zumar ayat 9. Dan yang kedua, Quran surah Al-Mujadalah ayat 9. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Adapun hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Senin 16 Maret 2020, pemerintah meminta masyarakat Indonesia untuk tetap di rumah dan melakukan kegiatan dari rumah. Sebagai pelajar, kita disarankan untuk belajar dari rumah dengan materi yang dikirimkan oleh guru masing-masing secara daring atau online. Orang tua kita sebagai pekerja pun disarankan untuk bekerja dari rumah dan menyerahkan pekerjaannya secara daring. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah yang meminta masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Teman-teman mungkin merasa bosan di rumah terus setiap hari. Nah, ada beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu berkualitas agar tidak bosan di rumah. 1. Belajar. Waktu yang diberikan sekolah selama hampir 9 bulan ini bukan untuk liburan, tapi untuk belajar di rumah. Jadi, kita harus tetap melakukan aktivitas kita, yaitu belajar. Sesuaikan waktu belajarmu seperti di sekolah, misalnya dari jam 2 pagi sampai 2 siang. Jangan lupa juga untuk istirahat biar tidak kelelahan. Sisihkan waktu yang sama seperti jam istirahat di sekolah. 2. Melakukan hobi. Setelah kita selesai belajar, kita bisa melakukan banyak hal di rumah. Salah satunya adalah melakukan hobi. Hal ini bertujuan agar kita bisa mengasah kemampuan kita agar lebih dalam lagi. Kita juga bisa mengunduh aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan hobi kita di ponsel masing-masing, misalnya yang berhubungan dengan musik, menggambar, dan lain-lain. 3. Olahraga. Saat kita di rumah, mungkin tidak banyak aktivitas fisik yang kita lakukan. Bahkan, kita mungkin harus duduk di depan komputer atau laptop selama berjam-jam. Olahraga menjadi hal yang penting supaya tubuh kita tetap sehat dan aktif bergerak. Kalau bisa, lakukanlah olahraga di dalam rumah atau di teras. Hindari berolahraga di tempat umum seperti taman untuk mengurangi kontak langsung dengan orang lain. 4. Membantu orang tua. Pekerja pun diminta untuk bekerja dari rumah. Kemungkinan orang tua kita juga berada di rumah. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk semakin mengakrabkan diri dengan orang tua. Salah satu caranya dengan bantu orang tua. Teman-teman bisa membantu memasak, mencuci piring, hingga membersihkan rumah. 5. Bersantai bersama keluarga. Momen belajar di rumah untuk kita dan bekerja di rumah untuk orang tua juga bisa menjadi momen untuk mengakrabkan diri bersama keluarga. Kita bisa bersantai dan mengobrol bersama keluarga saat malam tiba, di saat kita sudah selesai belajar dan orang tua sudah selesai bekerja. Kita juga bisa membuat permainan sederhana yang menyenangkan dengan keluarga. Nah, itu tadi beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah untuk mengisi waktu supaya kita tidak bosan. Selamat mencoba teman-teman. Lupa rumus 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal terkecil, dan mulai saat ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.